Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tidak sedikit sampai detik ini banyak pertanyaan di masyarakat, khususnya masyarakat kalangan modern, mengatakan buat apa ngadakan maulid, capek-capek, panas kepanasan, hujan kehujanan, mengumpulkan uang dari mulai ribuan sampai puluhan sampai ratusan bahkan sampai jutaan, untuk apa mengadakan maulid? Bukankah maulid hukumnya kagak wajib? Ya betul, kalau ada pertanyaan seperti itu, maulid Nabi memang hukumnya tidak wajib, tetapi maulid Nabi menjadi kewajib. Beda Bu ya, wajib dan kewajiban. Kalau wajib itu hukum Allah, dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Tetapi kewajiban tercipta dari pikiran, tercipta dari perasaan, tercipta dari kesadaran bahwa semestinya seyogyanya kita memuliakan manusia yang memuliakan kita, yaitu Nabi Muhammad. Bu, singkat cerita, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mendapatkan perintah salat 5 waktu, Rasulullah ditanya oleh Allah sebanyak 2 kali. Ya Muhammad, bumi yang kau injak itu punya siapa? Kata Nabi Muhammad, punyamu ya Allah. Ya Muhammad, sebelum kau menghadap diriku, kau naik kepada langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai kau menghadap diriku. Langit pertama sampai ketujuh itu punya siapa Muhammad? Kata Nabi Muhammad, punyamu ya Allah. Hai Muhammad, dirimu beserta dengan mukjizatmu, beserta dengan kemampuanmu, beserta dengan kehebatanmu, dirimu punya siapa hai Muhammad? Kata Nabi Muhammad, punyamu ya Allah. Kata Allah, bukan Muhammad. Nabi Muhammad, Bu, Pak, mendengar bahwa dirinya bukan punya Allah, jatuh dengan tubuh yang amat lemas. Kata Allah, Muhammad, bangkit, tegarkan dirimu, jawab pertanyaanku yang kedua kali. Dirimu beserta dengan kemampuanmu dan nilai kebaikanmu, wahai Muhammad, dirimu punya siapa? Kata Nabi Muhammad, punyamu ya Allah. Tidak. Nabi Muhammad jatuh lagi, lemas lagi. Gantian Nabi Muhammad yang bertanya kepada Allah, ya Rabb, bumi yang kuinjak adalah milikmu, langit yang kupijak menghadapmu adalah milikmu, tetapi diriku kau katakan bukan milikmu ya Rabb, lalu aku milik siapa? Kata Allah, hei Muhammad, kau adalah milik umatmu. Nabi Muhammad kaget, Pak, Bu. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Allah, umatku yang bagaimana ya Rabb, yang bisa menjadi diriku menjadi milik mereka? Kata Allah, umatmu yang selalu mengagung-agungkan dirimu, umatmu yang selalu membaca salawat kepadamu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, suka baca salawat? Bu, suka baca salawat? Salawat macam-macam Bu ya. Ada salawat nariyah, ada salawat muhtar, ada salawat munjiat, ada juga salawat Jibril. Yang kedua, kenapa kita harus mempunyai rasa kewajiban mengadakan maulid Nabi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, andai kata ya Muhammad, andai kata ya Muhammad, andai kata ya Muhammad, diriku tidak menciptakan dirimu, maka aku tidak akan menciptakan langit, maka aku tidak akan menciptakan bumi, maka aku tidak akan menciptakan surga, maka aku tidak akan menciptakan neraka. Kenapa ya Rabb? Sebab semua yang tadi aku sebutkan bagian daripada nur dirimu ya Muhammad.
Bu, kalau kagak ada Nabi Muhammad kagak ada diri kita. Kalau kagak ada Nabi Muhammad kagak ada bum. Kalau kagak ada Nabi Muhammad kagak ada surga. Alasan yang ketiga yaitu ketika Nabi Adam alaihissalam dihukum turun ke dunia berpisah dengan istri tercinta Ibunda Hawa selama 300 tahun. Dihukum selama 300 tahun berpisah dengan istrinya yang begitu sangat dicintai dan disayangi. Jutaan istighfar, jutaan munajat doa agar dosanya diampuni oleh Allah, tapi tidak ada sedikit pun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Adam berputus asa, duduk di atas bukit sambil merenung. Ketika dalam renungannya Nabi Adam alaihissalam teringat waktu beliau masih di dalam surga melihat tiang arsy berkalimah atau bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Akhirnya kata Nabi Adam, ya Rabb, ya Tuhan yang Maha Kuasa, detik ini juga aku mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi dirimu adalah Tuhanmu, Tuhanku, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusanmu. Seketika itu juga sampailah informasi ini kepada Allah. Allah memanggil malaikat Jibril, ya Jibril, sampaikan kepada Nabiku Adam alaihissalam dosanya, hukumannya selama 300 tahun aku ampunin gara-gara dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Bu, Pak, dosa 300 tahun cuman baca satu kali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah diampunin. Apalagi orang sini sering baca la ilaha illallah Muhammad Rasul, udah pasti dosanya sangat ampuni. Tapi jangan jadi alasan. Udahlah, kata Ustadz yang kemarin ceramah, gak masih baca la ilaha illallah gak diampunin. Udah yuk kita ngecak pakong berjamaah. Nah itu salah lagi. Tidak sampai di situ, bahkan setelah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam berkata, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, andai kata setelah nanti kiamat Engkau menghidupkan kami kembali, Engkau menghidupkan alam dunia ini kembali, Engkau memberikan kesempatan seluruh dunia ini kembali, tolong saya jadikan umat Nabi Muhammad. Tapi aneh, seribu aneh tapi nyata, umat zaman sekarang yang sudah jelas-jelas umat Nabi Muhammad malah pengen pindah menjadi umat-umat yang lain, keluar daripada hanya gara-gara duit segepok dua gepok, hanya gara beras sekarung dua karung, hanya gara-gara cuman dikasih modal buat usaha, rela meninggalkan agamanya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Sekelas Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim ingin menjadi umat Nabi Muhammad, tetapi tidak sedikit umat Nabi Muhammad malah pengen keluar daripada umat Nabi Muhammad. Pak Bu, jadi umat Islam mah enak, udah pasti masuk surga. Walaupun tuh bapak-bapak anak muda tukang mabok, saking doyan maboknya lem aibon dipinum. Walaupun anak doyan zina, doyan judi, membunuh, tetapi kalau di hatinya masih ada itikad bahwa Allah Tuhannya, bahwa Nabi Muhammad nabinya, bahwa Al-Quran kitabnya, bahwa syariat Islam adalah syariatnya, tetap mempunyai keuntungan kelak nanti di akhirat, akan masuk surga walaupun 1000 tahun lebih ngerebak dulu di neraka. Tapi kan alhamdulillah daripada gagak masuk surga sama sekali. Maka oleh sebab itu beruntunglah jadi umat Nabi Muhammad atau jadi umat Islam.
pasti masuk surga, nggak bakal nggak masuk surga, pasti. Makanya rugi kalau cuma hanya duit gara-gara segepok dua gepok, beras sekarung dua karung, dikasih modal usaha, dikreditin motor, dikreditin rumah, kita keluar daripada agama Islam. Baik itu jadi orang Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Harta di alam dunia, kesusahan di alam dunia masih bisa kita ikhtiar, masih kita bisa minta tolong.